Shalom, salam sejahtera untuk kita semua yang dikasihi Tuhan Yesus. Renungan kali ini mengenai karya terindah Juru Selamat kita. Sejujurnya renungan kali ini sangat menyedihkan buat saya sendiri. Terlalu sering saya membanggakan diri atas karya penebusan dosa yang dilakukan Tuhan Yesus terhadap saya atau kita, sehingga saya mengejarkan arti yang sebenarnya. Baiklah, kita lihat di Alkitab, Matius 1 ayat 21. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Untuk dapat melihat dari sudut pandang lain, mari kita lihat pada doa Bapa kami. Sedikit saya kutipkan ayatnya. Matius 6 ayat 12. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ayat ini menyatakan kita terlebih dulu harus mengampuni sebelum memohon pengampunan. Kenyataannya, saya adalah orang yang susah memberikan pengampunan, tetapi lebih sering meminta pengampunan. Ketika saya mengampuni orang, seakan-akan hanya di bibir saja, seperti hanya bunyi gong yang indah tapi tak bermakna, seperti saya sudah mengampuni kamu. Sehingga ini juga yang membuat pandangan saya akan karya penyelamatan begitu dangkal, seolah-olah hanya dilakukan oleh Tuhan Yesus sebagai pribadi anak. Di sini saya sebut sebagai tahap 1 karya pribadi anak, sebagai penebusan dosa atau pengampunan. Mari kita lihat ayat lainnya, Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Di sini kita bisa lihat, karena begitu besar kasih pribadi Bapa akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Kalau kita perhatikan dengan teliti, bahwa pengampunan bukan hanya mengampuni, tetapi juga oleh karena ada kasih di dalamnya. Itu sebabnya kenapa ucapan saya mengampuni kamu seakan-akan bunyi gong yang indah, tapi tak bermakna. Karena saya tidak punya kasih itu, tapi kepada orang yang saya kasihi, contohnya anak, orang tua, saudara, pengucapan pengampunan itu terlihat luar biasa. Di sini saya sebut sebagai tahap 2, karya pribadi Bapa sebagai kasih. Jadi di sini saya baru mendapatkan 2 karya penyelamatan, yaitu karya pribadi anak dan juga Bapa. Bagaimana pribadi Roh Kudus yang sering saya abaikan karyanya? Bahkan tak dianggap. Mari kita lihat secara lengkap sehingga kita merasakan kedahsyatan akan karya Allah Trinitas. Yohanes 14 ayat 15-31. Yesus menjanjikan penghibur. Kalian bisa membaca keseluruhannya, tapi kita fokus pada Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Di sini saya sebut sebagai tahap 3, karya pribadi Roh Kudus sebagai penghibur, sering juga sebagai penolong. Yohanes 14 ayat 16, mengajar dan mengingatkan. Sekarang kita gabungkan ketiga tahap tersebut. Tahap 1, karya pribadi anak sebagai penebusan dosa atau pengampunan. Tahap 2, karya pribadi Bapa sebagai kasih. Tahap 3, karya pribadi Roh Kudus sebagai penghibur atau penolong, pengajar dan mengingatkan. Maaf, di sini sebenarnya karya Tuhan menyelamatkan manusia berdosa, tapi karena pemikiran saya yang dangkal ini, saya asumsikan sebagai pengampunan kesalahan. Ketika saya merenungkan semuanya ini, karya terindah Juru Selamat kita,
bukan hanya karya pribadi anak saja, tetapi karya Allah secara kesatuan, di mana di dalamnya ada pribadi anak, pribadi Bapa, dan pribadi Roh Kudus Tritunggal. Maka akan sangat terlihat kerennya karya Tuhan dalam penyelamatan kita. Dia bukan hanya berkorban di kayu salib sebagai penebus dosa, yaitu pribadi anak, tetapi juga mencurahkan kasih-Nya yang dahsyat, yaitu pribadi Bapa. Bahkan tidak hanya sampai di situ, terlebih lagi tetap setia menghibur, mengajarkan, dan mengingatkan kita, yaitu pribadi Roh Kudus. Sekarang saya memberi contoh pengampunan yang saya lakukan menurut 3 tahap di atas. Tahap 1, untuk mengucapkan bunyi gong yang indah. Mungkin gampang bagi saya, cukup ucapan seperti, saya mengampuni atau memaafkan kamu. Tapi apakah itu diucapkan dengan ketulusan hati? Dengan jujur saya katakan tidaklah mudah, karena di dalam hati tetap ada rasa dengki dan benci. Tahap 2, untuk mengasihi orang telah bersalah kepada saya tidaklah mudah. Bahkan saya harus berdoa memohon kasih itu memenuhi diri saya. Tahap 3, tetapi untuk menghibur atau tetap menjadi penolong, mengajarkan, mengingatkan orang yang bersalah kepada saya harus mohon ampun kepada Tuhan. Karena ketika anak saya bersalah saja, terkadang saya hanya mengabaikannya. Bahkan kalau saya merenungkan, saya belum pernah melakukannya. Apalagi terhadap orang atau teman kita yang telah merusak nama kita, bisnis kita, dan sebagainya. Masihkah sanggup saya mengajar, menghibur, atau mengingatkan dia? Dengan jujur, saya harus minta pengampunan kepada Tuhan. Kalau hanya dengan doa, maka doa saya pun kira-kira begini. Tuhan, saya telah mengampuni dia, tapi kiranya sudilah Tuhan menjauhkan dirinya daripadaku. Dengan doa yang seperti ini, apakah Tuhan mendengarkannya? Pikirkan sendiri. Jika saya buatkan penilaian kira-kira seperti ini. 1. Ucapan memberikan pengampunan yang tulus dengan nilai 33,3%. 2. Ada kasih di dalamnya dengan nilai 33,3%. 3. Tetap menjadi penghibur, mengajarkan, dan mengingatkan dengan nilai 33,3%. Dan ini penilaian yang saya lakukan terhadap diri saya sendiri, kira-kira nilainya. 1. Ucapan memberikan pengampunan yang tulus, gampang saya lakukan, tapi seperti gong yang nyaring. Tapi ketulusannya diragukan saya, hargai setengahnya, 16%. 2. Ada kasih di dalamnya, saya harus doa untuk dikuatkan terus-menerus. Tapi ketika berhadapan kambuh lagi, karena kasih itu masih kosong, saya nilai 10%. 3. Tetap menjadi penghibur, mengajarkan, dan mengingatkan. Kalau bisa jangan bertemu lagi dengannya, apalagi harus mengajarkannya, menghiburnya, saya nilai 0. Dengan nilai di atas saya bisa menyatakan nilai saya hanya 16 tambah 10 total 26%. Dengan hebatnya jika di luar saya berani bersuara bahwa saya telah mengampuni mereka, seakan-akan mengampuni dengan sepenuhnya atau sempurna. Ampun deh. Mari kita lihat ayat 1 ini yang merupakan janji Tuhan. Mazmur 89 ayat 50. Di manakah kasih setiamu yang mula-mula ya Tuhan, yang telah kau janjikan dengan sumpah kepada Daud demi kesetiaanmu. Coba kita bayangkan, ketika teman akrab kita yang dulunya melakukan hampir semua hal-hal bareng-bareng, sekolah, belajar, bermain, curhat, dan sebagainya, tiba-tiba dia mencampakkan kita, merusak nama baik, menjatuhkan usaha pekerjaan, atau selingkuhi pasangan dengan kita. Apa kita bisa memaafkan dia secara sempurna seperti yang Tuhan lakukan? Kalau kita melakukan pengampunan yang sempurna seperti Tuhan Trinitas, maka hasilnya seharusnya kita mendapatkan kasih mula-mula itu, yaitu bisa kembali ke hubungan seperti dulu. Dan kalau dipertanyakan, mau tidak kita kembali ke hubungan yang mula-mula? Jawabnya mau, dan ada kerinduan itu, tapi kenyataannya sampai di mana kita? Sedikit membuka kisah penyelamatan atau pengampunan dosa oleh Tuhan Yesus. Bagaimana penyangkalan Petrus 3 kali sebelum ayam berkokok dibalas oleh Tuhan Yesus dengan pertanyaan 3 kali juga. Apakah engkau mengasihi aku?
gembalakanlah domba-dombaku. Yohanes 21 ayat 15-19. Ketika kasih itu tercurah, selanjutnya pengembalaan sebagai penghiburan atau penolong, pengajaran, dan mengingatkan. Kita bisa lihat akan pelayanan Petrus yang luar biasa. Kita juga bisa lihat dalam amanat agung kita, Matius 28 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Pemuritan di dalamnya adalah penghiburan atau penolong, pengajaran, dan pengingatan. Jadi sejarah tersirat ketika kita melakukan penggembalaan dan pemuritan, di sana kita belajar memberikan pengampunan yang sempurna itu. Di manakah kasih setiamu yang mula-mula ya Tuhan, yang telah kau janjikan dengan sumpah kepada Daud demi kesetiaanmu. Sedikit penjelasan di sini mengenai kasih setiamu yang mula-mula. Kata mula-mula di sini menunjukkan pemulaan penciptaan, yaitu Taman Eden. Di situ kasih mula-mula Allah Trinitas. Hanya dalam Allah Trinitas atau Tritunggal saya baru dapat melihat keharmonisan dan keindahan dan kedahsyatan akan karya penyelamatan yang sempurna. Tuhan, kami mohon pengampunan-Mu dan bersyukur karena keren ajaib karya penyelamatan-Mu, bukan sekedar penebusan dosa lewat penyaliban Tuhan Yesus, tapi juga Engkau memberikan kasih-Mu yang dahsyat itu kepada kami, yaitu mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal, bahkan memberikan penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam nama-Mu. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepada kami dan akan mengingatkan kami akan semua yang telah Kau katakan kepada kami. Ampuni kami dan mampukan kami melakukan pengampunan terhadap orang yang bersalah kepada kami, seperti yang Engkau lakukan kepada kami, dan beri kami kasih setiamu yang mula-mula, ya Tuhan, yang telah Kau janjikan dengan sumpah kepada Daud demi kesetiaan-Mu. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Semoga menjadi berkat. God bless you.